Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sukri Alfi MM selaku Ketua Yayasan Masjid Hidayatullah, yang kami hormati Kepala RA Plus Hidayatullah Ibu Nasihah SAG SPD, yang kami hormati asatid dan asatidat RA Plus Hidayatullah, dan tak lupa anak-anak dan juga wali murid RA Plus Hidayatullah. Syukur tiada terkira marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, Senin 19 Juli 2021, kita masih bisa bertemu dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa dan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi umat Islam. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nasihah SAG SPD selaku Kepala RA Plus Hidayatullah. Merangkai acara yang selanjutnya yaitu mendengarkan cerita tentang Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustazah Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Asatid RA Plus Hidayatullah Blitar, yang kami hormati Bapak dan Wali Murid, Bapak Ibu Wali Murid RA Plus Hidayatullah Blitar, yang kami sayangi anak-anakku semuanya, siswa-siswi RA Plus Hidayatullah Blitar. Berbahagia sekali kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang menyenangkan di pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat ma'asalam tetap tertuju kepada junjungan kita bersama, Nabi Agung, Nabi Akhiruz Zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap semuanya dalam keadaan sehat, baik secara fisik, juga keluarganya semuanya diberikan kesehatan. Suasana pada pagi hari ini masih dalam suasana PPKM, di mana kita tidak boleh bertatap muka, bersekolah bersama juga belum boleh, jadi kita bisa menyapanya melalui video ini. Masih ingat dengan saya? Tentu saja masih ingat ya. Baiklah, mungkin ada yang lupa. Saya adalah kemarin memperkenalkan diri sebagai Roisul Madrasah, yaitu Ustazah Nasihah. Sudah ingat kembali bukan? Oke, hari ini kita akan memperingati hari besar Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha, di mana uswah ini kita melakukan sebagai ibadah. Kenapa begitu? Kita mengingat peristiwa yang masa dulu, yaitu ada seorang anak solih yang bernama Ismail. Ismail ini adalah anak solih. Siapakah dia? Ternyata beliau adalah juga seorang keturunan Nabi. Ayahnya bernama Ibrahim, juga seorang Nabi, di mana kesolihannya atas perintah Allah, beliau yang masih kecil itu juga mau untuk disembelih kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapapun yang bertakwa kepada Allah akan dibantu, itu adalah janji Allah.
Ternyata benar teman-teman kecil semuanya. Hari itu ketika Nabi Ismail akan disembelih, apa yang terjadi? Ternyata Allah menggantinya berupa domba dari surga. Siapa yang membawanya? Yang membawanya adalah malaikat. Bagaimana dengan keselamatan Ismail? Alhamdulillah, Ismail juga selamat. Mereka berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, telah membuktikan bahwasanya mereka itu bertakwa dan mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesulit apapun. Semenjak peristiwa itulah, maka setiap hari Idul Adha kita yang punya rezeki bisa untuk melakukan kurban atau penyembelihan hewan kurban. Akan tetapi anak-anakku sekalian yang berbahagia, penyembelihan kurban di sini kita tidak bisa berlatih bersama-sama, artinya tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Jadi untuk tahun ini anak-anak melaksanakannya bersama dengan orang tua di rumah. Semoga kegiatan juga bisa berjalan dengan lancar, tapi jangan lupa tetap memenuhi aturan protokol kesehatan. Anak-anakku serta wali murid semuanya yang berbahagia. Pada tahun-tahun yang dulu, memang kita pada Idul Adha itu ada serangkaian acara, yaitu biasanya berlatih haji ataupun manasik haji. Mohon maaf untuk tahun ini kita juga belum bisa melakukannya seperti tahun-tahun yang dulu. Semoga anak-anak tetap bisa belajar bersama dengan orang tua di rumah yang akan diberikan motivasi serta pembelajaran oleh ustadz ataupun ustadzah dari RA Plus Hidayatullah Blitar. Permohonan maaf dari kami tentu sangat diperlukan dalam hal ini karena situasi pandemi seperti sekarang ini tidak boleh kita untuk melakukan tatap muka, sehingga dengan ini pula kami keluarga besar RA Plus Hidayatullah mewakili Dewan Asatidzah dan Asatidz mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, pripun kabare? Sae. Alhamdulillah, anak-anak di rumah bersama keluarga semoga selalu diberi kesehatan. Jalan-jalan ke Tanah Delhi. Perkenalkan, saya Ustadzah Penny. Hari ini Ustadzah mau mengajak anak-anak di rumah untuk mendengarkan cerita tentang kisah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban. Tetapi sebelumnya Ustadzah mau mendengar anak-anak atau kakak-kakak kelas B semangat apa tidak ya? Adik-adik di rumah yang kelas A juga semangat apa tidak ya? Oke, sudah siap? Disapa dulu. Mana kakak kelas B? Nih, gitu ya jawabnya. Mana adik kelas A? Nih. Mana kakak kelas B dan adik kelas A? Nih. Semangat semuanya ya. Coba dilihat suaranya yang keras, tepuk semangatnya. Kedengaran nggak ya di telinga Ustadzah? Sedia tepuk, siap tepuk semangat. Hu ha Alhamdulillah, semangat semuanya. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Duduk yang rapi dan diperhatikan Ustadzah ya. Tetapi sebelumnya Ustadzah mau mendengar kakak kelas B dan juga adik kelas A mau diajak berhitung dulu sama Ustadzah. Berhitungnya 1 sampai 10. Sudah siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Yeay. Kakak kelas B sudah bisa berhitung 1 sampai 10 dan adik kelas A juga sudah pintar mengikutinya. Iya, 10. Tanggal 10 Dzulhijjah kita bersama-sama memperingati Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban. Yang bisa dikurbankan binatang apa saja ya anak-anak ya? Ada binatang kambing, suaranya bagaimana? Mbek. Oh, pinter. Binatang sapi, suaranya bagaimana? Petak petak petak. Loh, sapi kok petak petak? Betul apa tidak? Gimana ya suaranya sapi? Binatang sapi? Mo. Ya, boleh juga binatang unta dan juga kerbau. Anak-anak di rumah yang punya rezeki lebih boleh juga berkorban bersama ayah dan bundanya. Binatang apa lagi yang bisa buat kurban? Coba dijawab. Cicak. Loh, kok cicak? Cicak apa bisa buat korban? Tidak, cicak tidak bisa buat kurban dan juga tidak boleh dimakan. Coba apa lagi? Ikan lele. Loh, kok ikan lele? Gimana itu? Kalau ikan lele bisa dimakan, tetapi tidak bisa buat hewan kurban. Yang bisa buat kurban tadi apa? Kambing, sapi, unta dan juga kerbau. Pinter semuanya. Sekarang mau dimulai ceritanya. Perhatikan. Ceritanya tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Di zaman dulu ada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai seorang istri bernama Siti Hajar. Beliau sangat menginginkan seorang anak. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Mana ya gambarnya? Ini dia. Nabi Ibrahim, ini gambar ya anak-anak ya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Bagaimana ya doanya Nabi Ibrahim? Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang sholih. Itu ada di dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 100. Setelah berdoa, tidak lama kemudian, istrinya tadi bernama siapa? Siti Hajar. Ya, Siti Hajar itu seorang perempuan, istrinya Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim berdoa, akhirnya Allah mendengarkan doanya Nabi Ibrahim. Tidak lama kemudian, esok harinya, Siti Hajar hamil. Perutnya gendut. Iya, siapa yang pernah lihat ibu hamil? Ya, perutnya gendut ya. Isinya apa perutnya? Nasi? Bukan, isinya adik bayi. Jadi Siti Hajar hamil dan setelah 9 bulan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Anaknya namanya siapa? Ismail. Betul, itu anaknya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Setelah Nabi Ismail tumbuh menjadi anak-anak, dia menjadi anak yang solih, anak yang baik, seperti anak-anak RA Plus Hidayatullah Kota Blitar. Mana anak yang solih? Tuh. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang solih. Suatu malam, Nabi Ibrahim sedang tertidur. Loh, tidurnya apa ngorok? Enggak ya, siapa yang tidurnya ngorok? Enggak ada. Nabi Ibrahim sedang tertidur. Di dalam tidurnya, Nabi Ibrahim bermimpi. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang diharapkan. Nabi Ibrahim sangat sedih. Tetapi karena itu adalah perintahnya Allah, Nabi Ibrahim sangat taat kepada Allah. Jadi keesokan harinya Nabi Ibrahim menemui anaknya. Anaknya siapa tadi namanya? Ismail, betul. Nabi Ibrahim datang menemui Ismail. Deng. Kemana ya Ismail? Deng. Oh, di situ.
Oh bukan, nih. Oh itu. Nabi Ibrahim memanggil anaknya yaitu Ismail. Ini dia gambarnya. Nabi Ibrahim ngomong kepada Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Itu pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Ismail yang ada juga di dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. Dan Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Juga jawaban Nabi Ismail juga ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syaffat ayat 102. Jadi Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail, "Hai anakku, maukah kamu disembelih?" Jawabannya Ismail, "Iya ayah, aku mau, karena itu adalah perintah Allah. Kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan kita menjadi orang-orang yang sabar." Akhirnya keesokan harinya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pergi ke bukit yang tinggi sekali. Jalan kaki, dulu tidak ada kendaraan, tidak ada mobil, tidak ada sepeda. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke bukit yang tinggi. Deng, deng, deng. Capek, bukitnya tinggi. Lagi berhenti sebentar, jalan lagi. Deng, deng, deng. Alhamdulillah akhirnya sampai di bukit yang tinggi. Dengan sedih, Nabi Ibrahim membaringkan anak tersayangnya ke batu untuk diapakan anaknya tadi? Disembelih. Ya, akhirnya Nabi Ismail ditidurkan di batu, ditidurkan begini. Siap sambil tidur, sambil matanya merem. Dengan berdoa kepada Allah dan dengan rasa taat kepada Allah, Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail. Tuh gambarnya. Loh, kok sulapan ya? Kok bukan Ismail yang disembelih? Dengan berdoa kepada Allah, Nabi Ibrahim bersiap mengayunkan pedangnya. Ya, nggak jadi. Lagi. Ya, nggak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya. Jreng. Tetapi sebelum pedangnya sampai ke lehernya Ismail, Allah berfirman, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar." Jadi anak itu oleh Allah digantikan oleh sembelihan yang besar. Allah mengutus malaikat untuk menggantikannya seekor domba dari surga. Nah, ini dia dombanya. Sulapan ya? Iya, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah selalu bisa. Jadi Ismail yang mau disembelih tiba-tiba berganti menjadi seekor domba yang datang dari surga. Nah, itu tadi ceritanya tentang Hari Raya Idul Kurban, yaitu melatih kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu takwa dan taat menjalankan perintah Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik karena selalu taat kepada Allah. Jadi anak-anak bersama keluarga yang di rumah, jika memiliki rezeki yang lebih, Hari Raya Idul Kurban
boleh memberikan kurban berupa sapi, domba, kambing, atau kerbau. Ya anak-anak ya, itu tadi ceritanya dari Ustazah Penny. Ceritanya tentang Hari Raya Idul Kurban. Yaitu kisahnya ada Nabi siapa saja tadi? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ibunya tadi bernama siapa? Siti Hajar. Pinter. Semuanya anak-anak hebat. La la la, li li li, li li li, la la la. Hebat hebat hebat. Yes, hebat hebat hebat. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Ceritanya dari Ustazah sudah selesai. Semoga cerita ini bisa menjadikan anak-anak menjadi anak yang solih dan taat kepada Allah. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkaian acara pada pagi hari ini telah usai. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.